Bapak Ibu tamu undangan yang baru saja tiba di gedung Auditorium Kampus 2 Politeknik Negeri Ujung Pandang, kami ucapkan selamat datang dalam acara pengukuhan dan penerimaan jabatan Profesor Bapak Profesor Marwan STM MSc PhD. Beliau adalah profesor pertama jurusan Teknik Elektro dan beliau pula adalah alumni jurusan Teknik Konversi Energi Politeknik Negeri Ujung Pandang, profesor pertama alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang, profesor pertama alumni jurusan Teknik Konversi Energi Politeknik se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Rapat Senat Terbuka Luar Biasa Politeknik Negeri Ujung Pandang dalam rangka pidato pengukuhan dan penerimaan jabatan Profesor Bapak Profesor Marwan STM MSc PhD, Rabu 18 Mei 2022 akan dimulai. Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan anggota Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang beserta Bapak Profesor Marwan STM MSc PhD akan memasuki ruangan. Hadirin kami mohon berdiri. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang memasuki ruangan. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilahkan duduk. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Tata Abdullah SHI MPD. Kami silakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-abrar wa ala ummatihi al-mutamassikina ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, Engkaulah pencipta dan penguasa seluruh alam semesta. Bagimu segala pujian, pujian yang setara dengan kemuliaan wajahmu dan keagungan kekuasaanmu. Atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu, tidak ada sembahan yang hak melainkan Engkau. Sungguh tak secuil ilmu pun yang kami miliki melainkan atas izin dan kehendak. Maka berkahilah ilmu dan pertemuan kami hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kami, Nabi dan teladan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga dan sahabatnya yang mulia, serta umat yang setia hingga akhir zaman. Allahumma ya alimul ghaibi wasyahadah, ya Allah yang maha mengetahui segala urusan kami, sungguh Engkau maha menyaksikan kehadiran kami di tempat ini sebagai persaksian kepada saudara kami Bapak Profesor Marwan ST MN PhD, bahwa beliau berhak memperoleh gelar keilmuan sebagai guru besar, profesor di kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang ini, sesuai dengan bidang keilmuannya. Maka dengan ini kami memohon kepadamu ya Allah, untuk memberikan keberkahan dalam ilmunya, sehingga bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya serta masyarakat bangsa dan negara ini. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha pengasih maha penyayang, rahmatilah segenap sivitas akademik kampus ini. Tumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang untuk saling menghormati, saling menghargai. Jauhkan dari sifat dengki dan iri hati, serta kesombongan dan kebohongan ilmiah yang mengkhianati makna kecerdasan dan keilmuan. Allahumma ya Aziz ya Alim, ya Allah Engkau yang maha bijaksana dan maha mengetahui, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah rasa takut kami kepadamu, yang dengannya kami semakin taat dan patuh terhadap syariat dan petunjuk-Mu, ilmu yang menambah ketawaduan dalam hati kami, yang dengannya akhlak dan perilaku kami semakin baik, ilmu yang memperkuat rasa jujur dan amanah, yang semakin mendorong sikap berani dalam kebenaran dan bertanggung jawab atas kepercayaan yang dipegang dan kami, yang dengannya kami memperoleh rezeki yang halal dan umur yang berkah. Ya Allah, bimbinglah kami untuk memperoleh hidayah irsyad-Mu, yang dengannya kami memiliki kemampuan memahami ilmu, kekuatan untuk mengingat, menelaah dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Bimbinglah kami untuk memperoleh hidayah taufik-Mu, yang dengannya kami memiliki kemampuan untuk beramal dan berjalan atas kebenaran ilmu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat, karena rusaknya hati dan kotornya niat. Ilmu yang membawa petaka bagi diri kami, bagi keluarga dan orang lain. Jangan sampai ilmu kami menjadi beban di hadapan pengadilan akhirat-Mu kelak. Jangan sampai kesibukan kami dalam mendalami ilmu menghalangi dari ketaatan dan kesungguhan di jalan-Mu, atau menjadikan kami lalai dan bangga diri
sehingga meremehkan orang lain. Allahumma ya ghafir dzan wa qabil tawb syadid al-iqab. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, yang sengaja atau tidak kami sengaja, yang kami sadari atau tidak kami sadari. Ampunkan segala kelalaian akibat kebodohan dan keterbatasan, yang sengaja atau tidak kami sengaja. Ya Allah, yang kami sadari kedua orang tua ibu bapa kami adalah orang yang paling pertama berjasa dalam kehidupan kami. Mereka yang tak kenal lelah membesarkan, mendidik dan berkorban demi kesuksesan kami. Seringkali kami abaikan karena alasan kesibukan atau lainnya, sehingga hati mereka terasa sakit tanpa kami sadari. Karena itu ampunkan segala dosa dan kesalahan mereka, ya Allah. Berikan naungan rahmat ridho-Mu. Jangan Engkau balaskan kelalaian kami kepada mereka dengan menjadikan anak-anak keturunan kami berlaku durhaka kepada kami, ya Allah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal bakti kami. Kabulkan doa dan pinta kami. Engkau lah Zat yang Maha mendengar dan Maha mengabulkan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka pidato pengukuhan dan penerimaan jabatan profesor dibuka oleh Ketua Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah Subhanahu wa taala, rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka pidato pengukuhan dan penerimaan jabatan profesor bagi saudara Profesor Marwan ST MN SC PhD dibuka dengan resmi dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, saya persilakan Ketua Jurusan Teknik Elektro Ahmad Rizal Sultan STMT PhD, Profesor Marwan ST MSc PhD, jabatan fungsional Profesor, pangkat dan golongan Pembina 4A, NIP 1975 0101 2001 12102. Nomor induk dosen nasional 000 10 17 520. Tempat dan tanggal lahir Kutulu 1 Januari 1975. Alamat rumah Jalan Abdullah Densirua nomor 16/24 Makassar. Alamat kantor Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Tamalan Rea Makassar. Nama istri Hairun Nisa Saihe Ahli Madya. Nama anak 1 Muhammad Dihya Marwan, 2 Fayat Az-Zakib Marwan, 3 Abdullah Azam Marwan, 4 Paut Ausi Marwan. Riwayat pendidikan 1 Program Diploma 3 Politeknik Unhas bidang ilmu konversi energi tahun 1993 sampai 1997. 2. Sarjana Universitas Hasanuddin Ujung Pandang bidang ilmu teknik elektro tahun 1997 sampai 2000. 3. Magister of Engineering Science di Queensland University of Technology Brisbane Australia bidang Electrical Engineering Januari 2006 sampai Desember 2006. 4. Program Philosophy of Doctor di University of Southern Queensland Toowoomba Australia Electrical Power Engineering tahun 2009 sampai 2011. 5. Program Philosophy of Doctor di Queensland University of Technology Brisbane Australia tahun
2011 sampai 2013. Pengalaman publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 5 tahun terakhir. 1. Judul artikel The Impact of Probability of Electricity Price Spike and Outside Temperature to Define Total Expected Cost for Air Conditioning, dipublikasikan di Jurnal Energi Q1 terbit tahun 2020. 2. Judul artikel The Effect Wall Material on Energy Cost Reduction in Building, diterbitkan di Jurnal Internasional Berputasi Q1 terbit tahun 2020. 3. Designing of pre-cooling model for air conditioning to avoid the electricity price spike for different, diterbitkan di Jurnal Internasional Berputasi Q1. 4. Demand side response model to avoid spike of electricity price, diterbitkan di Jurnal of Process Control Q1 terbit 2014. Pengalaman menyampaikan makalah secara oral pada pertemuan seminar ilmiah dalam tahun terakhir antara lain: 1. Pertemuan ilmiah International Conference on High Voltage Engineering and Power System tahun 2017 di Bali. 2. Pertemuan internasional The Electrical Power Electronic Communication Control and Informatics Seminar tahun 2018 di Batu, Jawa Timur. Kemudian berikutnya, pengalaman penulisan buku dalam 5 tahun terakhir. 1. Judul buku Belajar Mudah MATLAB beserta aplikasinya, diterbitkan tahun 2017 oleh penerbit Andi Offset, Yogyakarta. Judul buku Komputasi Sistem Tenaga Listrik, contoh soal penyelesaian menggunakan MATLAB, diterbitkan tahun 2018 oleh penerbit Andi Offset. 3. Judul buku Simulasi Sistem Tenaga Listrik menggunakan Dixieland. Berikutnya, kekayaan intelektual hak cipta. 1. Judul kekayaan intelektual Desain Monitoring Tempat Pembuangan Sampah Pintar tahun 2021, jenis status hak cipta. 2. Judul karya intelektual Optimasi biaya pemakaian energi listrik pada air conditioner ketika waktu ban puncak dengan model demand side response tahun 2021. Optimasi biaya pemakaian energi listrik pada air conditioner ketika waktu ban puncak dengan model demand side response tahun 2021, jenis status hak cipta. Demikianlah daftar dari Bapak Profesor Marwah MSc saya bacakan. Demikian. Berikutnya saya persilakan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan UITB Ujung Pandang. Mohon izin membacakan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 15178 garing MPKA garing KP 0501 garing 2022 tentang kenaikan jabatan akademik garing fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memperhatikan dan seterusnya menetapkan ke 1. Pegawai Negeri Sipil nama Marwan ST MN SC PhD NIP 19750101 2001 12 1002 NIDN 0001017520. Tempat tanggal lahir Kutulu 1 Januari 1975. Pendidikan S3 tahun 2013. Pangkat Pembina 4A golongan ruang 4A TMT 1 Oktober 2020. Jabatan Lektor Kepala angka kredit 563 TMT 1 Mei 2017. Instansi Politeknik Negeri Ujung Pandang.
terhitung mulai tanggal 1 Februari 2022 dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu power system atau komputasi sistem tenaga listrik dengan angka kredit sebesar 922. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Maret 2022, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia tertanda Nadine Anwar Makarim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Saudara Profesor Marwan ST MN SC PhD untuk menyampaikan pidato dengan judul penghematan energi listrik dengan mempergunakan model demand side. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan muliakan Gubernur Sulawesi Selatan, Rektor Universitas Hasanuddin, Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Ansar MSc PhD, dan para wakil direktur, ketua, sekretaris, dan para anggota senat, ketua dan para anggota Ikatan Alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang, para kepala bagian, subbagian, pusat unit, dan para pejabat struktural, para pimpinan jurusan, koordinator program studi, serta kepala bengkel dan laboratorium, para sivitas akademika dan tenaga kependidikan, hadirin, tamu undangan, dan segenap keluarga yang berbahagia. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama kami menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini, Rabu 18 Mei 2002, kita dapat hadir di tempat ini untuk mengikuti acara pengukuhan guru besar yang diselenggarakan di Politeknik Negeri 18 Mei 2002 kita dapat hadir di guru besar ini merupakan pengukuhan yang ke-6 di acara lingkungan PNUP dan merupakan yang pertama dari jurusan Teknik Elektro, sekaligus guru besar pertama sebagai alumni PNUP. Sebagai alumni PNUP, momen ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri karena saya bisa menyampaikan pidato pengukuhan ini di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, terutama kepada para yang mulia dosen-dosen saya yang telah bekerja keras mendidik saya selama ini. Atas nama pribadi dan sebagai alumni, saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas bimbingan Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan pahala yang berlimpah. Sebagai profesor di bidang ilmu power system, lebih awal saya ingin menyampaikan bahwa ilmu power system atau yang biasa disebut dengan nama sistem tenaga listrik merupakan sebuah sistem yang meliputi beberapa bagian yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan energi listrik bagi konsumen. Ruang lingkup sistem tenaga listrik secara garis besarnya meliputi pembangkit listrik, saluran transmisi tenaga listrik, gardu induk hingga ke jaringan distribusi tenaga listrik. Dengan sistem tenaga listrik, kebutuhan dan aktivitas masyarakat bisa terpenuhi dan kembali. Bahkan saat ini, energi listrik tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya saja yang menjadi persoalan bagi kita semua ialah mahalnya harga listrik karena beban puncak yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Dengan demikian, pidato ini saya akan mengangkat topik penghematan energi listrik dengan menggunakan model demand side response. Pidato ini disajikan dalam 3 bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Pendahuluan. Hadirin yang saya hormati, Indonesia sebagai salah satu negara berkembang
mempunyai jumlah penduduk yang terus mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut menimbulkan berbagai dampak terhadap aspek kehidupan manusia. Salah satu aspek yang cukup terpengaruh dengan pertumbuhan jumlah penduduk ialah penggunaan energi untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, seperti penggunaan energi listrik. Semakin banyak penduduk di suatu negara, semakin banyak pula energi yang dibutuhkan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, termasuk kebutuhan energi di sektor perumahan. Penggunaan energi listrik di sektor perumahan memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan konsumsi energi listrik. Di Indonesia, konsumsi energi listrik untuk sektor perumahan mencapai 58% dari total konsumsi energi. Di negara-negara maju seperti Jerman dan Amerika, konsumsi energi listrik untuk sektor perumahan mencapai 30% dan 40% dari total konsumsi energi. Bahkan, konsumsi energi listrik di sektor perumahan di Saudi Arabia dan Qatar mencapai 76% dan 80% dari total konsumsi energi. Menurut referensi Ching et al., salah satu penyebab meningkatnya permintaan energi listrik pada sektor perumahan ialah penggunaan air conditioning atau AC. Perkembangan sektor ini terus berlanjut. Pada sisi lain, sistem pengolahan AC yang tidak efisien dan cuaca yang panas menyebabkan penggunaan energi listrik untuk AC akan meningkat setiap saat. Menurut referensi Verfurmoh dan kawan-kawan, sekitar 60% penggunaan energi listrik pada perumahan hanya untuk pengoperasian AC. Hal ini menandakan bahwa penggunaan AC memberikan kontribusi yang besar dalam pemakaian energi listrik. Akibatnya, pemberian listrik meningkat setiap saat. Dampak lain yang ditimbulkan ialah bahwa penggunaan AC sebagai penyejuk ruangan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya beban puncak. Puncak penggunaan energi listrik biasanya terjadi pada musim panas atau musim kemarau ketika temperatur lingkungan meningkat ke level yang lebih tinggi. Pada musim kemarau, ketika temperatur dalam keadaan panas, konsumen akan menggunakan AC secara bersama-sama dengan waktu yang lama. Pada tahun 2021, beban puncak terjadi pada siang hari pada Rabu 13 Oktober 2021. Pada saat itu tercatat mencapai 27.740 MW. Dilanjutkan pada hari Kamis 14 Oktober 2021 yang terjadi pada malam hari dengan beban puncak mencapai 28.093 MW. Kenaikan beban listrik ini diperkirakan karena faktor cuaca yang sangat panas, sehingga masyarakat meng-on-kan pendingin udara atau AC secara bersamaan dalam waktu yang lebih lama. Kondisi yang dipaparkan di atas menyebabkan pemakaian energi listrik yang besar dengan biaya produksi listrik yang juga akan semakin besar. Dengan demikian, konsumen akan mengeluarkan biaya yang mahal pemberian listrik setiap bulan, dan penyedia listrik dalam hal ini PLN akan menyiapkan biaya personal yang besar untuk menanggulangi beban puncak. Listrik setiap bulan dan penyedia listrik dalam hal ini. Berkaitan dengan uraian di atas, masyarakat sebagai pengguna listrik tidak memperhatikan aspek pentingnya melakukan penghematan energi. Penggunaan AC sebagai penyejuk ruangan dapat dikontrol berdasarkan tingkat kebutuhan penghuninya. Besarnya nilai temperatur ruangan yang dibutuhkan oleh seseorang bergantung pada kondisi tempat ia melakukan aktivitas. Kondisi ini sangat dipengaruhi besarnya temperatur luar yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Dengan demikian, besarnya pemakaian listrik pada AC bisa dioptimalkan berdasarkan temperatur luar dan harga produksi listrik. Sehubungan dengan itu, penerapan model DCR ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat secara khusus untuk mengurangi pemberian listrik setiap bulan, membantu pihak penyedia listrik dalam hal ini PLN untuk mengatasi beban puncak, membantu pemerintah dalam mendukung program nasional hemat energi, hemat biaya. Pembahasan 1. Model Demand Side Response. Demand Side Response atau yang biasa disebut dengan DSR merupakan sebuah model yang dikembangkan untuk membantu konsumen mengurangi pemakaian energi listrik. 1. Model Demand Side Response. Demand Side Response menurut Yon dan kawan-kawan, DSR merupakan sebuah metode yang efektif untuk mengurangi biaya energi dan beban puncak listrik bagi konsumen. Metode ini memberikan manfaat bukan saja kepada konsumen, melainkan juga kepada penyedia energi listrik, antara lain untuk meningkatkan efisiensi ekonomi infrastruktur listrik, dapat membantu mengurangi harga listrik, dapat membantu mengurangi terjadinya beban puncak. Model DSR telah banyak dilakukan dalam mengontrol peralatan rumah tangga untuk mengurangi pemakaian energi listrik, di antaranya untuk mengontrol penggunaan AC. Penggunaan model DSR dalam pengontrolan AC dapat dilakukan dengan cara mengatur nilai pengesetan atau settingan temperatur ruangan. Besarnya nilai pengesetan temperatur dijaga berdasarkan nilai temperatur yang nyaman untuk melakukan aktivitas dalam sebuah ruangan
seperti pengesetan temperatur antara 22 derajat Celcius sampai 24 derajat Celcius. Penggunaan model DSR untuk AC telah banyak dilakukan untuk mengurangi biaya konsumsi energi listrik dan mengatasi beban puncak seperti dilakukan oleh Weng et al. Pada tahun 2022. Pada peneliti ini menggunakan model predictive control dilakukan untuk mengontrol penggunaan model demand response model. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penggunaan model DSR dapat mengurangi biaya konsumsi listrik sebesar 13,44% sampai 27,43% dan mengurangi beban puncak sebesar 6,34% sampai 21,6%. Seperti halnya yang dilakukan oleh Utama dan kawan-kawan pada tahun 2021, penelitian ini dilakukan untuk memepulasi penggunaan model DSR dalam penggunaan AC beberapa gedung di Singapura, seperti hotel, rumah sakit, kantor, dan rumah pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan metode DSR akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi biaya listrik konsumen. Hal ini ditunjukkan dengan pengurangan sebesar 0,9% biaya listrik. Bahkan jika konsumen hanya mengurangi 1 derajat temperatur, mengurangi 1 derajat Celcius temperatur kenyamanan AC, pengurangan tersebut bisa menurunkan 0,3% biaya konsumsi listrik. 2. Beban puncak listrik. Beban puncak listrik adalah beban tertinggi permintaan dan listrik yang dibutuhkan oleh konsumen pada rentang waktu tertentu. Secara umum, waktu beban puncak listrik telah dipetakan mulai pukul 17.00 sampai 22.00 waktu setempat. Hal ini terjadi karena konsumen menggunakan energi listrik secara bersamaan pada waktu itu. Pada waktu beban puncak sering terjadi lonjakan beban sesaat yang nilainya lebih tinggi dari rata-rata beban pada waktu beban puncak. Menurut Yuyanto pada tahun 2015, salah satu penyebab lonjakan ini adalah faktor cuaca. Suhu udara panas menyebabkan konsumen menyalakan AC secara bersamaan dalam waktu yang lama. Hal ini memacu peningkatan penggunaan listrik pada AC, baik pada rumah tinggal maupun pada gedung perkantoran. 3. Aplikasi penggunaan model DSR. Penggunaan model DSR untuk mengoptimasi biaya listrik telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Sebuah rumah tempat tinggal dengan 3 buah kamar dengan masing-masing ukuran seperti yang dijelaskan pada gambar 1 berikut. Pada penelitian ini, model yang digunakan ialah partisipasi konsumen dalam mengurangi beban puncak yang terjadi pada pengoperasian AC. Model ini memberikan kewenangan penuh kepada konsumen untuk secara aktif dan independen mengatur penggunaan beban listrik pada AC. Penelitian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan energi listrik dalam mengoperasikan AC. Di samping itu, model ini menerapkan metode pendinginan lebih awal atau pre-cooling. Model ini hanya digunakan untuk mengantisipasi jika beban listrik tiba-tiba melonjak pada titik yang tertinggi pada waktu beban puncak. Besarnya beban tersebut berada di atas rata-rata beban puncak pada waktu beban puncak dengan waktu kejadian yang berlangsung hanya sesaat atau dalam selang waktu tertentu. Gambar 2 dan 3 berikutnya menunjukkan hasil optimasi temperatur ruangan dengan biaya tanpa dan dengan model DSR. Dengan menggunakan sistem komputasi tenaga listrik, secara sederhana optimasi biaya listrik untuk penggunaan AC dengan menggunakan model DSR dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan hasil optimasi diperoleh hasil seperti yang dijelaskan pada tabel berikut, di mana energi saving pada ruangan A sebesar 44%, ruangan B 55%, dan ruangan C 59%. Dengan penggunaan model ini diharapkan dapat membantu konsumen dalam mengurangi biaya pembayaran listrik setiap bulan. Bahkan jika konsumen menggunakan model ini secara berkelompok, pihak penyedia listrik secara otomatis akan terbantu untuk mengatasi beban puncak yang kemungkinan bisa terjadi karena penggunaan AC pada saat cuaca ekstrim. Di beberapa negara maju, metode DSR ini telah diterapkan dengan mengelompokkan konsumen berdasarkan jenis beban atau wilayah. Dalam penerapannya, berdasarkan aturan sistem ketenaga listrikan, konsumen kecil tidak bisa mengakses secara langsung harga produksi atau pasar listrik. Dengan demikian, diperlukan pihak ketiga yang bertugas menegosiasikan harga pasar listrik antara konsumen dan operator pasar listrik. Pihak ketiga ini biasa disebut dengan istilah agregator. Agregator sebagai lembaga independen menyediakan layanan atau informasi yang terupdate kepada konsumen tentang harga dan jadwal penggunaan AC. Agregator harus menjalin kerjasama yang baik dengan setiap konsumen untuk selalu melihat dan memperhatikan perkembangan beban listrik setiap saat. Dengan demikian, untuk berpartisipasi dalam program ini, setiap konsumen diwajibkan menjadi anggota kelompok tertentu pada setiap agregator. Gambar 4 berikutnya menunjukkan sebuah model kompetisi sistem ketenaga listrikan. Agregator adalah pihak ketiga diperbolehkan untuk menegosiasikan harga listrik langsung dengan operator pasar dan perusahaan penyedia listrik. Dalam struktur sistem ketenaga listrikan yang kompetitif, agregator diperlukan untuk melakukan koordinasi dengan pengecer dan perusahaan distribusi
untuk memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen. Layanan ini mencakup informasi tentang harga dan permintaan pasar listrik. Dengan demikian konsumen kecil dapat berpartisipasi dalam pasar kursi listrik. Berdasarkan kontrak yang dilakukan, konsumen harus mengoptimalkan penggunaan suhu pada ruangan ber-AC. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan harga pasar listrik dan juga untuk mendapatkan keuntungan bersama antara konsumen dan agregator. Selain itu, konsumen dapat mengantisipasi jika terjadi overload atau feeder karena lonjakan beban sebagai akibat penggunaan AC secara bersamaan. Dengan demikian, jika bisa dilakukan penerapan metode ini akan berdampak langsung pada masyarakat dalam mengurangi biaya pembakaran listrik dan mengatasi beban puncak yang sering terjadi pada sistem kendaraan listrik karena cuaca panas. Penutup, hadirin yang saya hormati, sebelum saya akhiri pidato ini, saya dan keluarga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendorong saya untuk mencapai jabatan profesor dalam bidang ilmu persistem atau komputasi sistem tenaga listrik. Semoga bantuan semua pihak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Direktur, para Wakil Direktur, Sekretaris dan anggota Senat, Kepala P3M, Kepala UP2M, Kepala Bagian, Kepala Subbagian, Kepala Unit, Sivitas Akademika dan Pegawai. Secara khusus ucapan terima kasih sampaikan kepada pimpinan dan staf jurusan Teknik Elektro, teman-teman sejawat dosen dan teknik program studi teknik elektrik atas doa, dukungan dan semangat yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada staf bagian kepegawaian Politeknik Negeri Ujung Pandang yang sejak awal membantu proses pengusulan guru besar saya. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh guru saya, mulai SD Negeri Kutulu, SMP Muhammadiyah Limbung, SMA Negeri Limbung, para dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang, khususnya Prodi Teknik Konversi Energi, dosen dan pembimbing saya pada program sarjana S1 di UNHAS, dan Magister Engineering di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia, dan kepada supervisor saya pada program PhD di University of Southern Queensland, Toowoomba, Australia, Dr. Fuad Kamal, dan Profesor Alexander Akis. I would like to say thank you so much for your support in my research. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Teknologi atas dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing saya pada program PhD di Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. I would like to express my deepest gratitude to my principal supervisor, Professor Gerald Letwitz. Thank you so much for your support to guide and assist me to get my PhD program. I thank Professor Aindam Ghosh as a co-professor for assisting on my research in Queensland University of Technology, Brisbane, Australia. Tibalah saatnya saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya. Bapak saya almarhum Hasan Dektira yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing saya dengan susah payah sehingga bisa menjadi seperti ini. Walaupun hari ini engkau sudah tiada, masih teringat raut mukamu saat pertama mengantarku untuk berangkat ke sekolah waktu SD. Kepada ibu saya yang tercinta yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing saya sehingga bisa mencapai jabatan akademik profesor. Saya tahu dan menyadari perjuangan ibu dalam menyekolahkan saya mulai SD. Kemudian masuk SMP sampai akhirnya bapak meninggal dunia ketika saya masih duduk kelas 2 SMP. Saat-saat saya membutuhkan biaya untuk sekolah. Pada waktu itu pekerjaan ibu saya hanya seorang mengaji di kampung yang tidak memungut biaya kepada santrinya. Saya masih ingat ketika ibu saya menjual daun pisang, daun kelapa, buah kelapa, bahkan menjual beras yang ada dalam guci, dan bahkan menjual dan menggadai sawahnya hanya untuk biaya sekolah saya. Saya tahu dan menyadari bahwa dari pelupuk matanya terpancar beban yang sangat berat untuk bisa menyekolahkan saya. Bisa menyekolahkan saya lanjut SMA. Hanya tetesan air mata yang selalu keluar dari pelupuk matanya ketika harus membayar SPP untuk bisa ikut ujian setiap semester. Dengan niat dan tekad yang bulat saya mendaftar dan bisa lulus di kuliah di Politeknik UNHAS waktu itu. Dan alhamdulillah bisa selesai karena beasiswa Super Smart yang diberikan oleh pihak pemerintah pada saat itu. Harapan saya ialah bisa cepat selesai kuliah dan bisa mendapatkan pekerjaan untuk membahagiakan ibu saya.
Akan tetapi kehendak Allah berkata lain. Saya tidak mendapatkan pekerjaan seperti teman-teman yang lain. Akhirnya saya memutuskan untuk kuliah kembali mengambil program S1 di Universitas Hasanuddin. Dengan modal ini saya jadikan pegangan untuk bisa mendaftar menjadi dosen di Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang kemudian bisa melanjutkan pendidikan ke program Magister Engineering dan program PhD di Australia. Saya harus menceritakan hal ini karena ini merupakan kilas balik perjuangan seorang ibu yang tidak mengenal lelah, tulus mendidik dan membesarkan anak bungsunya hanya dengan tetesan air mata. Ibu saya bukanlah seorang guru di sekolah, bukan seorang pegawai, bahkan bukan pula seorang sarjana. Beliau hanya seorang guru mengaji yang tidak tamat sekolah dasar. Akan tetapi beliau bisa mendidik dan menyekolahkan anaknya sampai S3 di Australia, dan akhirnya menjadi seorang profesor. Menjadi seorang besar dalam bidang ilmu persistem. Ibu saya tidak tahu apa itu ilmu listrik, tetapi bisa menghasilkan seorang profesor ilmu listrik. Hal ini semua tercapai karena doa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jujur, saya tidak bisa membalas semua ini. Semoga dengan kebaikan dan ketulusan yang Ibu berikan dibalas dengan surga. Jabatan profesor ini, jabatan guru besar ini saya persembahkan untukmu, wahai ibuku yang tercinta. Ucapan terima kasih yang teristimewa juga saya sampaikan kepada istri saya yang tercinta, Herunisa Sehe. Seorang istri yang setia, tulus dan penuh pengertian dan perhatian. Ia selalu memberikan dukungan semangat pada saat suka dan duka, terutama saat penyelesaian program Magister dan PhD di Australia. Saat itu merupakan suatu momen yang membutuhkan semangat juang yang tinggi. Saya menyadari bahwa kemampuan akademik saya sangat terbatas, tetapi karena doa dan supportmu yang serta semangat saya yang tak pernah kendur, akhirnya saya bisa menyelesaikan program S2 dan PhD di Australia. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada anak-anak saya, Muhammad Biha Marwan, Fayyad Athakib Marwan, Abdullah Azam Marwan, dan Fuad Ausi Marwan, atas kesabaran mereka selama saya menempuh pendidikan di Australia. Semoga tetap istiqamah sebagai penghafal Al-Quran. Semoga hal ini menjadi motivasi dan bisa berprestasi dari capaian yang Abi dapatkan hari ini. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada mertua saya, Bapak Haji Sehe dan Ibu Haja Samsia, atas doa dan dukungan mereka. Kepada kakak saya yang tercinta, Tetranda Hajah Ratnawati Hasan dan Hajah Herawati Hasan SAG, saya sampaikan terima kasih atas bimbingan, doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih saya sampaikan kepada paman saya, Bapak Tetrandus Haji Marsuki Deng Laja, yang banyak membantu ibu saya dalam membesarkan, mendidik dan membantu biaya pendidikan saya. Kepada kakak ipar saya, Muhammad Jamil Dentojeng, yang juga banyak membantu biaya pada saat saya kuliah, saya ucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada sahabat sekaligus kakak saya, Insinyur Hayung Kadir Deng Bela almarhum, yang juga banyak membantu biaya saya pada saat saya kuliah. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada kakak ipar saya, Haji Muhammad Asrum, dan juga ipar-ipar saya yang lain yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu, serta seluruh kemenakan dan keluarga besar saya, baik keluarga besar almarhum Hasan Deng Tiro dari Limbung maupun keluarga besar Haji Sehe dari Sinjai. Melalui kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Profesor Insinyur Ansar Suyuti, Rektor Institut Teknologi B.J. Habibie, dan Profesor Insinyur Andani, Guru Besar Fakultas Teknik Jurusan Teknik Elektro Universitas Hasanuddin, atas support yang diberikan. Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada Bapak Dr. Firman MSc dan Bapak Tri Hartono LSC Master Chemical Engineering atas dukungan dan support yang diberikan pada saat-saat penyelesaian program PhD di Australia. Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada guru-guru saya yang mulia, para ustadz dari Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Setiba Makassar, atas doa dan support yang diberikan. Kepada guru dan sahabat saya, Ustadz Tata Abdullah SI MPD, atas wejangan, support dan semangat yang diberikan.
Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada guru SMP saya, Bapak Rabudin Abdi, dan kepada guru sekaligus kakak saya di Trandus Nur Pala Makmur atas bimbingan dan dukungan yang diberikan hingga saya bisa mencapai guru besar ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman pengurus yayasan Masjid Citra Garden atas doa dan dukungan yang diberikan, serta kepada teman-teman alumni SD Negeri Kutulu, SMP Muhammadiyah Limbung, SMA Negeri Limbung, Politeknik Negeri Ujung Pandang Angkatan 93, dan teman-teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas dukungan dan kehadiran pada acara pengukuhan ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti pidato pengukuhan ini, baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara daring di tempat masing-masing. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan saya. Semoga amanah yang diberikan ini bisa bermanfaat untuk agama, bangsa dan negara. Sebagai kalimat penutup, kami mengucapkan Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi lebih sempurna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni a'udzubika min qalbi la yasha wa min du'ai la yusma wa min nafsi la tashba wa min ilmi la yanfa. A'udzubika min hula'il asba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan dan penerimaan jabatan profesor oleh Ketua Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang disaksikan oleh Sekretaris Senat, Ketua Komisi A, dan Wakil Direktur Bidang Akademik. Kepada Bapak Profesor Insinyur Muhammad Ansar MSI PhD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pengukuhan sebagai profesor yang ke-6 pada hari ini Rabu 18 Mei 2022. Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang setelah mendengar penyampaian pidato penerimaan jabatan profesor di hadapan rapat senat terbuka luar biasa pada saudara Profesor Marwan STMN SCPHD. Dengan ini dinyatakan diterima dan dikukuhkan sebagai profesor ke-6 di Politeknik Negeri Ujung Pandang dan profesor pertama di jurusan Teknik Elektro dengan nomor anggota 006. Semoga prestasi saudara semakin meningkat dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi dan selalu menjaga martabat dan etika sebagai profesor. Makassar 18 Mei tahun 2022. Ketua Senat Profesor Insinyur Muhammad Ansar MSI PhD NIP 1960 0817 19890310. Kami mengundang dengan hormat Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Komisi A, dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan untuk tampil ke depan menuju ke meja penandatanganan. Berikut ini penandatanganan kode etik profesor dilakukan oleh Ketua Senat, Ketua Komisi A, dan Bapak Profesor Marwan STMN SC PhD, disaksikan oleh Sekretaris Senat dan Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Ujung Pandang.
Selanjutnya pengalungan salempang tanda profesor. Pengalungan salempang tanda profesor oleh Ketua Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang, Bapak Profesor Insinyur Muhammad Ansar MSI PhD, kepada Profesor Marwan ST MNSC PhD. Terima kasih. Disilakan kembali ke tempat. Sambutan Direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang Kepada Bapak Profesor Insinyur Muhammad Ansar MSI PhD, dengan hormat kami silakan. Mohon izin untuk membuka masker. Pak Jokowi katanya sudah menyampaikan untuk bebas masker, Pak. Supaya juga saya kelihatan gagah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus sebagai Sekretaris Dewan Penyantun Politeknik Negeri Ujung Pandang atau yang mewakili. Yang saya hormati Kepala L2 Dikti Wilayah 9 Sulawesi Selatan atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Direktur Politeknik Negeri Politeknik Pertanian Negeri Pangkep, Bapak Dr. Insinyur Darmawan dan Nyonya, terima kasih atas kehadirannya, Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor atau yang mewakili Universitas Negeri Boswa, terima kasih kehadirannya, Bu. Yang saya hormati dan saya banggakan Rektor Universitas Negeri Sulbar atau mewakili, dalam ini diwakili oleh Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Sulbar, Bu Dr. Insinyur Hafsah Nirwana yang tidak asing bagi kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan Camat Moncoloe atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Moncoloe atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Tamalandrea atau yang mewakili. Yang saya hormati Ketua IKA Politeknik Negeri Ujung Pandang atau yang mewakili. Yang saya hormati Sekretaris dan para anggota Senat yang saya muliakan,
para direktur Politeknik Negeri Ujung Pandang pada masanya, dalam ini Direktur Politeknik Ujung Pandang periode 2022-2026, Prof. Suradi, terima kasih kehadirannya. Para ketua dan sekretaris jurusan, para ketua prodi, seluruh dosen, dan terutama hadirin undangan dari industri yang saya tidak sempat sebut satu persatu, yang saya hormati, dan juga terutama kepada Profesor Marwan ST MSc PhD bersama keluarga besar, dalam hal ini orang tua kami, Pak Haji saya bersama Nyonya, terima kasih kehadirannya, Ibu Haja Saina bersama seluruh keluarga, dan terima kasih kehadirannya, serta seluruh hadirin yang sama berbahagia. Alhamdulillah, tentu ucapan selamat ya kepada Profesor Marwan. Luar biasa beliau. Beliau ini adalah mahasiswa saya. Saya ajar di tahun 94-95. Pada waktu itu sudah saya membayangkan ini calon profesor nanti setelah saya. Memang rajin Pak ya, dan sopan orangnya. Beliau juga adalah pengurus kaum muda aktif di keluarga Muslim Politeknik, pengurus masjid. Alhamdulillah, beliau sudah juga mengikuti dosennya, sudah profesor. Saat yang belum dia ikuti belum jadi direktur Politeknik, insya Allah ke depan juga. Tentu kami sebagai dosen merasa berhasil. Bapak dosen banyak hadir, Pak Herma, Pak Chandra, ya, dan lain-lain sebagainya, khususnya dari konversi energi. Kebetulan jurusan saya, prodi saya konversi energi. Jadi kalau ada anaknya Pak mau masuk Politeknik, masukkan di jurusan teknik konversi energi Pak. Jadi profesor nanti itu. Dosennya juga sudah profesor, mantap, mahasiswanya juga profesor, ya harus masuk situ, pilih itu jurusan. Alhamdulillah kita bersyukur. Ini semua kita puji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau bahkan pernah menjadi ketua KMUPI Politeknik Negeri Ujung Pandang, keluarga Muslim Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang anggotanya seluruh dosen, seluruh pegawai, dan seluruh mahasiswa. Saya hormati seluruh keluarga, Ibu Haja Sainab, ya, saya sudah lama kenal. Beliau masih mahasiswa, saya sering ke rumah Pak Marwan. Jadi mahasiswa saya, tapi saya juga bersahabat karena sama-sama aktif di masjid. Itulah sebenarnya bedanya Pak, kalau kita aktif di masjid, mahasiswa dosen itu tidak ada beda, sama saja. Pak Haji saya, orang tua saya di Sinjai juga, mertua beliau. Beliau juga banyak membantu saya kalau saya bangun masjid, pergi minta bantuan, dikasih pinjam kayu dulu sama keluarganya. Luar biasa beliau, alhamdulillah, terima kasih Pak. Hairun Nisa, mahasiswa saya di Politeknik juga, teknik kimia. Mungkin di situ waktu itu Pak Marwan lihat-lihat, wah pengurus KMUPI juga waktu itu. Ahwat, di situ dia lihat-lihat, wah bagus ini. Alhamdulillah, luar biasa. Jabatan profesor di Politeknik Ujung Pandang memang sangat langka Pak. Jadi memang kita ini rasanya sangat bersyukur dan gembira. Beda kalau di universitas profesor itu biasa saja. Kalau di Politeknik Negeri Ujung Pandang apa yang terbanyak profesornya. Sudah ada 8 sebenarnya. 2 yang belum dikukuhkan yang bersamaan dengan SK-nya Pak Marwan. Insya Allah bulan Juni. Jadi terbanyak dari seluruh Politeknik Negeri di Indonesia, 44 Politeknik Negeri. Urutan kedua adalah Bandung Politeknik Negeri. Ini saya kira adalah suatu kesyukuran yang luar biasa. Alhamdulillah. Saya ingin meralat sedikit dari moderator atau protokol. Pak Marwan ini adalah profesor pertama alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang. Dan beliau adalah profesor kedua alumni Politeknik seluruh Indonesia. Yang pertama adalah Direktur Politeknik Negeri Semarang, Prof. Toto. Dia adalah alumni Politeknik Negeri Semarang tahun 85. Bulan 2, tanggal 2 bulan 2 2022 beliau dikukuhkan dan saya hadir. Jadi mohon ya,
beliau adalah Pak Profesor. Memang profesor di kalangan politik, pimpinan politik ini juga sangat langka, Pak. Pak Darmawan baru 2 direktur politeknik dari 44 politeknik negeri Indonesia yang profesor. Yang pertama adalah direkturnya Politeknik Negeri Ujung Pandang, alhamdulillah. Yang kedua direkturnya Politeknik Negeri Semarang yang dikukuhkan pada bulan Februari 2022. Kita berharap juga ke depan insya Allah pimpinan-pimpinan politeknik juga akan banyak profesor. Karena rata-rata sekarang pimpinan politeknik itu para doktor. Alhamdulillah saya kemarin DWA direkturnya Politeknik Negeri Bandung meminta saya untuk menjadi reviewer eksternal jurnalnya untuk mengusulkan menjadi profesor. Kita doakan. Juga direktur PENS Ali Rida juga akan mempersiapkan profesor. Juga direktur Politeknik Negeri Jakarta Pak Zainal juga mempersiapkan profesor. Hadirin saya berbahagia, oleh sebab itu patut kita mengucapkan semua alhamdulillah. Tidak ada yang patut kita puji. Tidak ada kehebatan kita, kebesaran kita kecuali semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada artinya seorang Marwan, seorang Ansar kalau bukan karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang mau menjadi profesor tapi gagal terus. Bertahun-tahun jurnalnya ditolak. Pak Marwan itu sekali dia usulkan jurnal langsung diterima. Luar biasa jurnalnya kalau kita lihat, Pak. Ya memang sudah layak jadi profesor kalau kita melihat dari jurnal terakreditasi bereputasi internasional Q1. Bukunya juga sudah banyak, alhamdulillah. Patut menjadi contoh kita kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada seluruh dosen, terutama dosen teknik elektro. Alhamdulillah saya beberapa hari yang lalu jalan-jalan ke elektro. Pak Kajur elektro sudah menyusun juga mempersiapkan dokumen. Untuk profesor, saya menyampaikan cepat-cepat Pak Kajur, karena kalau Bapak sudah jadi direktur tidak ada itu waktu menulis. Saya rasakan Pak Darmawan juga sudah lama dokter, tetapi sudah lama juga jadi terlalu lama jadi direktur, jadi tidak ada waktunya untuk menulis. Memang betul, karena ini pemikiran cukup banyak Pak yang kita pikirkan di politik. Kemudian yang lain pula, alhamdulillah, kita bersyukur bahwa pada hari Rabu 18 Mei 2022, Politeknik Negeri Ujung Pandang telah mengukuhkan Profesor Marwan sebagai profesor yang ke-6 dan pertama di jurusan di Politeknik dan pertama di jurusan teknik elektro dengan bidang ilmu ya, power system, komputasi sistem tenaga listrik. Beliau adalah alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang dari prodi Teknik Konversi Energi. Hadirin yang sangat berbahagia, insya Allah dalam waktu dekat sekitar Juni 22 paling lambat mungkin tahun depan, insya Allah tahun depan akan ada lagi pengukuhan 2 orang profesor, yaitu Profesor Insinyur Suryanto MSc PhD adalah dosennya juga Pak Marwan. Insya Allah ya, untuk sebenarnya beliau tidak lombai dosennya jadi profesor ya, bersama-sama Pak, cuma memang lebih dulu pengukuhan dari teknik pembangkit energi. Dulunya adalah beliau pendiri teknik konversi energi Pak Suryanto. Kemudian kedua adalah Profesor A.M. Siddiq M.Eng PhD. Beliau juga adalah dosen teknik konversi energi. Ya, jadi memang teknik konversi energi ini ya baik dosennya maupun mahasiswanya banyak yang profesor. Sehingga insya Allah ya, Politeknik Negeri Ujung Pandang memiliki profesor sebanyak 8 orang minus 1. Mengapa minus 1? Oleh karena Profesor Dr. Insinyur Ahmad Aziz sebagai profesor yang ketiga di Politeknik Ujung Pandang telah meninggalkan Politeknik untuk selama-lamanya pada kira-kira 3 bulan yang lalu. Sehingga profesor di Teknik Sipil tinggal 1 orang.
distribusi kepakaran profesor di Politeknik Negeri Ujung Pandang, 5 orang profesor dari jurusan teknik mesin dengan masing-masing bidang ilmu adalah energi terbarukan. Kepakaran bidang transmisi dan distribusi energi listrik, Prof. Makmur, dia tidak sempat hadir. Dan bidang ilmu bahan komposit serat alami, Prof. Arsan. Kemudian di bidang pembangkitan Prof. Suryanto. Dan 1 orang profesor dari teknik sipil dengan bidang keahlian geoteknik dan kelongsoran lereng, Prof. Suradi. Dan 1 orang kepakaran di bidang teknik elektro, di bidang power system atau komputasi sistem tenaga listrik. Alhamdulillah, luar biasa kepakaran yang ada di Politeknik. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya berbahagia, perolehan jabatan guru besar di Politeknik Negeri Ujung Pandang merupakan suatu prestasi, ya, terutama pribadi Profesor Marwang, ya, oleh karena beliau telah memberikan kontribusi terhadap pengembangan Politeknik. Sudah ada 8 profesor atau 25% dari total dosen 317 orang. Jadi dosennya juga Pak Darmo masih sedikit Pak. Dengan jumlah pegawai 160 orang. Sekitar 137 orang yang sudah jabatan lektor kepala. Jadi sedikit lagi Pak, ini 137. Sedikit lagi lompat itu sudah profesor. Cuma memang berat juga karena harus ada jumlah. Dan kualifikasi pendidikan doktor di Politeknik Negeri Ujung Pandang sudah ada 69 orang Pak. Ya. Jadi kalau dia sudah doktor, sudah lektor kepala, insya Allah kendalanya tinggal membuat jurnal bereputasi internasional yang diakui oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Yang sementara S3 masih ada kurang lebih 10 orang. Insya Allah kita harapkan juga terus menerus, ya, pimpinan Politeknik Negeri Ujung Pandang mendorong bagi para dosen untuk mempersiapkan diri melanjutkan pendidikan S3 karena ini sangat diperlukan untuk meningkatkan grade akreditasi institusi yang membutuhkan 50% doktor. Sekarang ini baru kita sekitar 22%, jadi masih perlu sekitar 30% yang kita butuhkan. Juga pimpinan senantiasa mendorong yang sudah S3 dan sudah lektor kepala untuk segera mempersiapkan diri menyusun dokumen pengusulan profesor. Karena profesor diharapkan di Politeknik Negeri Ujung Pandang target kita di tahun 2025 ini memang sudah sangat singkat. Target pimpinan sebenarnya mencapai 20%. Sekarang ini baru sekitar kurang lebih 2,5%. Jadi memang tantangan Nian masih sangat besar ke depan. Hadirin yang saya berbahagia, saat ini masih ada 5 dosen yang dalam sementara proses review usulan guru besar. 2 orang dari teknik mesin, 2 orang dari teknik sipil, dan 1 orang dari AN. Tinggal akapa, mohon juga para dosen ngajur, mohon didorong juga, mudah-mudahan juga di akuntansi karena sudah banyak juga doktornya, sudah ada juga mempersiapkan diri untuk mengusul profesor. Diharapkan insya Allah di tahun 2023 5 orang ini sudah turun persetujuan guru besar. Hadirin yang saya berbahagia, memang jabatan akademik tertinggi sebagai seorang profesor tanggung jawabnya cukup besar. Ya. Mudah-mudahan dengan bertambahnya gelar yang diperoleh atau profesor di Politeknik Negeri Ujung Pandang, maka akan memicu riset-riset unggulan yang bisa mendorong Politeknik Negeri Ujung Pandang untuk bisa lebih maju dalam hal pencapaian visi misinya menjadi Politeknik unggul di Indonesia dan berdasari secara
internasional. Juga diharapkan riset-riset yang dihasilkan oleh para dosen, para profesor di Politeknik Negeri Ujung Pandang memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah, bangsa dan negara Republik Indonesia. Hadirin yang saya berbahagia, saat ini Politeknik Negeri Ujung Pandang juga telah melakukan reformasi diri untuk berubah atau beralih dari PTN Satker menjadi PTN BLU untuk meningkatkan pelayanan atau pelayanan prima dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan insya Allah karena asesmen penilaiannya kemarin dari Menteri Keuangan di akhir April, jadi ujian sidang juga direktur kemarin, itu pengujinya dari Menteri Keuangan ada 30 orang yang bertanya, kurang lebih 20 orang lebih, 25 orang lebih bertanya. Saya tidak tahu apa saya lulus atau tidak. Belum ada hasilnya, nanti bulan 6 insya Allah. Kalau saya lulus insya Allah, maka Politeknik Negeri Ujung Pandang bulan 6 itu sudah menjadi PTN BLU. Doakan semua Pak insya Allah. Ini untuk kemajuan Politeknik. Hadirin yang saya berbahagia, untuk menunjang target pencapaian PTN BLU, khususnya meningkatkan PMBP, bahwa PMBP saat ini alhamdulillah sudah mencapai 60M. Dari tahun 18 itu tahun 2018 sekitar 13M, dan sekarang menjadi 58 atau hampir 60M. Dan target di 2025 PMBP itu sudah mencapai 120M, insyaallah. Oleh sebab itu, pimpinan Politeknik Negeri Ujung Pandang juga mengembangkan sarana dan prasarana proses belajar mengajar. Insyaallah, mari kita berdoa bersama. Tahun ini Politeknik Negeri Ujung Pandang mendapatkan anggaran SPSN atau Surat Berharga Syariah Negara sebesar 90M untuk pengembangan dan pembangunan gedung kuliah dan laboratorium terpadu teknik mesin 4 lantai di kampus 2. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Dan insyaallah di akhir tahun ini akan dilakukan tender Pradipa sehingga awal tahun 2023 pembangunan fisik akan dimulai secara optimal. Hadirin yang saya berbahagia, juga alhamdulillah yang selama ini menjadi kendala di Politeknik khususnya di kampus 2 kalau kita mau membangun adalah belum adanya AMDAL. Alhamdulillah kemarin saya terakhir seminar di Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan, dan hari ini insya Allah sudah finish, sehingga insya Allah AMDAL kampus 2 ini sudah ada dan tidak ada lagi kendala untuk kita membangun. Saya pengalaman di tahun kedua saya menjadi rektor, saya punya dana 3,5M, terpaksa saya harus kembalikan karena begitu kami mau menimbun, ada yang menyampaikan tidak ada AMDAL, bahaya, bisa Pak Direktur ditangkap. Saya bilang lebih baik kembalikan anggaran, nanti tahun berikut kita urus IMB dan kita mulai menimbun. Alhamdulillah tahun ini sudah selesai timbunan dan akan dilanjutkan pembangunan. Hadirin yang saya berbahagia, pimpinan juga berharap bahwa Rusunawa yang sudah 2 tahun dikerjakan tidak selesai, dan itu bukan tugas kami, itu adalah tugasnya PUPR. Pimpinan Politeknik Negeri Ujung Pandang itu tinggal menerima kunci. Tetapi saya melihat insya Allah sudah akan rampung tahun ini dan akan digunakan, dan kita peruntukkan bagi mahasiswa yang kurang mampu terutama di daerah, tidak dibayar gratis 100%. Ya. Juga terutama mahasiswa ya, ia memperoleh KIPKA atau istilahnya dulu bidik misi, supaya uangnya itu yang diberikan oleh pemerintah digunakan untuk proses belajar mengajar, tidak lagi digunakan untuk sewa rumah ya, sehingga tidak optimal penggunaannya. Banyak mahasiswa dikasih KIPKA bidik misi, IP-nya anjol. Saya tanya kenapa?
dia masih kekurangan biaya karena biaya yang dipakai itu digunakan transport, digunakan sewa rumah. Ya, sehingga kami berjuang, alhamdulillah kami dapat bantuan dari PUPR. Ya. Rusunawa 3 lantai berada di kampus, jadi tidak perlu lagi transportasi. Insya Allah betul akan membantu mahasiswa kita nanti, terutama yang kurang mampu, kurang ekonomi, seperti Pak Marwan juga. Kalau dia bicara perjuangannya luar biasa. Seandainya sudah ada asrama, ya saya tentu akan memberi kesempatan tinggal di asrama. Apalagi Pak saya tadi menangis juga, hampir keluar air mata mendengarkan perjuangan Pak Marwan. Saya lebih parah lagi waktu saya SMP, SMA, lebih parah lagi kehidupan saya. Tetapi alhamdulillah dengan perjuangan yang gigih, ya, alhamdulillah baik Pak Marwan maupun saya atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, innamal usri yusra. Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Berjuang dulu luar biasa biar makan kita hidupi terus, ya. Karena tidak ada uang, tetapi alhamdulillah sekarang ya kita mau makan ada, tetapi dilarang lagi sama dokter, jadi ini masalah. Hadirin yang saya berbahagia, saat ini juga pimpinan mempersiapkan diri untuk melakukan reformasi birokrasi untuk menuju ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Kemarin saya mendapat penilaian masih di bawah standar. Oleh karena memang kemarin yang menjadi pusat perhatian adalah mengejar penyelesaian orang BI. Timnya itu juga tim RBI, sehingga memang RBI ini sedikit agak tertinggal. Tapi saya sampaikan kepada ketua tim agar segera dituntaskan segera. Suka Politeknik Negeri Ujung Pandang juga akan mendapatkan sertifikat ZIWBK, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi, dari program Kementerian Reformasi Birokrasi. Hadirin yang saya berbahagia, atas nama pribadi dan pimpinan Politeknik Negeri Ujung Pandang mengucapkan sekali lagi kepada selamat Bapak Profesor Marwan ST MN SCBD dan seluruh keluarganya, baik mertua, orang tuanya yang masih hidup, ibunya, bapaknya yang juga sudah lama meninggal, tapi Pak Marwan masih ketemu. Ya kalau saya yang hampir tidak ketemu, masih kecil sudah meninggal. Bahkan ya orang tuanya Pak Marwan, bapaknya saya pernah juga untuk dikasih silaturahmi. Saya sering dulu dipanggil Pak makan kelapa muda pada Ramadan, makan nangka di rumahnya, di rumah saya. Dosennya dan dia mahasiswa, tapi sahabat saya di Ustaz. Jadi beliau ini sebenarnya kalau sehari-harinya pas saya tidak panggil Prof Ustaz Dadang, saya panggil Ustaz Marwan. Hadirin yang saya berbahagia, semoga dengan anugerah tersebut kita menambah kesyukuran kita sebagai orang yang beriman, ya, yang bertakwa. Setiap kita menerima nikmat, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi yang namanya nikmat ilmu yang luar biasa. Karena ilmu itu menjaga kita. Kalau harta justru dia dijaga. Merepot itu kalau banyak harta, Pak. Di dunia saja kita pusing. Apalagi di akhirat nanti kalau pertanggungjawabannya tidak beres. Tidak bisa kita melangkahkan kaki sebelum dijawab. Harta itu pertanyaannya dari mana kau peroleh dan untuk apa kau belanjakan. Begitu barangkali Ustaz Tatang, ya. Itu beratnya kalau harta. Tapi kalau ilmu, apalagi namanya kalau amal jariah, ilmu yang diamalkan. Seperti saya ini, tapi ya tidak bisa dibilang begini karena nanti pahalanya hilang. Saya kan sudah ada amal jariah Pak, mengajar beliau menjadi profesor, alhamdulillah. Mudah-mudahan. Beliau juga banyak ilmunya Pak diajarkan kepada mahasiswa S2, bahkan bimbingan S3, apalagi S1, apalagi D3, banyak sekali, sudah banyak mahasiswanya. Ini semua kalau diniatkan dalam menjadi amal jariah. Itulah kelebihan kalau kita memiliki ilmu. Oleh sebab itu Nabi Sulaiman memberikan contoh kepada kita dan mengajarkan kepada kita. Begitu kita dikasih ilmu, mari kita menyadari. Apa doanya Nabi Sulaiman? Ya, ketika dia mendengarkan percakapan, ya,
semut Nabi Sulaiman tertawa dan bersyukur. Dia berdoa mengatakan, Rabbi auzinni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika shalih. Itu doanya Nabi Sulaiman ketika dia bertambah ilmunya, mengerti bahasanya. Artinya apa? Ya Tuhanku, anugerahkan aku ya, ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, agar aku mengerjakan kebaikan yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-Mu. Maka orang yang akan diberi, yang telah diberikan amal, diberikan ilmu, maka hendaknya kita ini lebih banyak melakukan amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita menjadi orang-orang atau hamba yang saleh. Akhirnya saya mengakhiri sambutan, dan saya sebelum mengakhiri sambutan saya akan membacakan pantun. Pantunnya berbunyi, tombak tajam ditancapkan, lagi biru lagi berawan, hutan rimba tempatnya hewan, dari rusa hingga lipan. Selamat dan sukses kepada saudaraku adindaku, Ustaz Profesor Marwan, SD, MSI, PhD, dan seluruh keluarganya, terutama istri dan anaknya, atas kesuksesannya, dan semoga sukses selalu di masa yang akan datang. Akhirnya pidato ini saya tutup dengan doa supaya kita dapat berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka pidato pengukuhan dan penerimaan jabatan profesor ditutup oleh Ketua Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang. Sebelum saya menutup, perkenankan sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang kami undang dan hadir pada kesempatan ini, dan juga ucapan permohonan maaf atas segala kekurangan, kehilapan dalam pelaksanaan acara ini. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rapat Senat terbuka luar biasa dalam rangka pidato pengukuhan dan penerimaan jabatan profesor bagi saudara Profesor Marwan STMN SC PhD, dengan resmi saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Bapak Profesor Marwan STMN SC PhD beserta Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang dipersilahkan untuk foto bersama. Kami mohon izin tetap di tempat, berdiri dan mengatur formasi. Fotografer kami persilahkan untuk mengambil foto bersama. Pemberian ucapan selamat dimulai berturut-turut dari Ketua Senat, Sekretaris Senat, Ketua Komisi A dan B, para wakil direktur, serta seluruh anggota Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang meninggalkan ruangan. Hadirin kami mohon berdiri.
Profesor Marwan adalah guru besar dalam bidang ilmu power system, komputasi sistem tenaga listrik. Profesor Marwan adalah profesor pertama alumni Politeknik Negeri Ujung Pandang dan profesor pertama dari jurusan Teknik Elektro. Diawali sebagai mahasiswa program Diploma 3 Politeknik Unhas pada tahun 1993, program studi teknik konversi energi, beliau kemudian melanjutkan program sarjana di Universitas Hasanuddin, jurusan Teknik Elektro pada tahun 1997 sampai tahun 2000. Di awal karirnya sebagai dosen Politeknik Negeri Ujung Pandang, Profesor Marwan melanjutkan studi program Magister of Engineering Science di Queensland University of Technology Brisbane, Australia pada bulan Januari 2006 sampai Desember 2006. Kemudian mengikuti program Philosophy of Doctor atau PhD di University of Southern Queensland, Toowoomba, Australia pada tahun 2009 sampai 2011. Sampai akhirnya mengambil program Philosophy of Doctor atau PhD di Queensland University of Technology Brisbane, Australia pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Semua bidang ilmu yang diikuti dari sarjana S1 sampai PhD adalah Electrical Power Engineering. Sebagai seorang pengajar dan peneliti, Profesor Marwan mempunyai tanggung jawab untuk mempublikasikan beberapa jurnal. Pada tahun 2020 hingga 2021, beberapa tulisan telah dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Jurnal pertama dengan judul The Impact of Probability of Electricity Price Spike and Outside Temperature to Define Total Expected Cost for Air Conditioning, di mana tulisan ini dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Energy. Jurnal ini mempunyai impact factor 7,147 dan SJR 2,04. Jurnal ini dipublikasikan oleh Elsevier dengan 53 indeks database internasional, diantaranya yaitu Scopus dan Web of Science. Selanjutnya jurnal kedua dengan judul The Effect of Wall Material on Energy Cost Reduction in Building. Tulisan ini dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Q1 dengan impact factor 4,724 dan SJR 0,9. Juga dengan indeks database internasional diantaranya yaitu Scopus dan Web of Science. Lalu yang ketiga dengan judul Designing a Pre-cooling Model for Air Conditioning to Avoid an Electricity Price Spike for Different Building Characteristic, di mana tulisan ini dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Q1 dengan impact factor 4,7 dan SJR 0,78 serta indeks database internasionalnya diantaranya yaitu Scopus dan Inspect. Selanjutnya jurnal keempat dengan judul Demand Side Response Model to Avoid Spike of Electricity Price, di mana tulisan ini dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Q1 dengan impact factor 3,66 dan SJR 1,13. Juga dengan 13 indeks database internasional diantaranya yaitu Scopus, Web of Science, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima dan yang terakhir yaitu Air Conditioning Load Control based on the Network Cost and Electricity Market Price under Demand Side Response Model, di mana tulisan ini dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi Q2, International Journal of Innovative Computing, Information, and Control, dengan SJR 0,48 dan juga dengan indeks database internasional yaitu Web of Science dan Scopus. Selain itu, Profesor Marwan telah mempresentasikan beberapa tulisan pada seminar internasional IEEE. Kemudian pada tahun 2021, Profesor Marwan telah mempresentasikan 8 tulisan pada seminar internasional IEEE dengan indeks Scopus. Selain menulis jurnal, Profesor Marwan juga telah menulis beberapa buku. Di antaranya yaitu pada tahun 2017 dengan judul buku Belajar Mudah MATLAB beserta aplikasinya. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta dengan jumlah halaman 276. Buku ini telah dijadikan sebagai buku referensi pada beberapa perpustakaan dari beberapa universitas di seluruh Indonesia seperti Perpustakaan Nasional RI, Telkom University, Perpustakaan IT Telkom Jakarta, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pamekasan, Universitas Negeri Malang, Institut Teknologi Sumatera, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Internasional Semen Indonesia Jawa Timur, IT Telkom Purwokerto, dan Politeknik Negeri Balikpapan.
pada tahun 2018 dengan judul buku Komputasi Sistem Tenaga Listrik, Contoh Soal dan Penyelesaian. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta dengan jumlah halaman 446. Buku ini telah dijadikan sebagai buku referensi pada beberapa perpustakaan dari beberapa universitas di seluruh Indonesia seperti University, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Institut Teknologi Padang, dan Politeknik Sukabumi. Yang terakhir pada tahun 2019 dengan judul buku Simulasi Sistem Tenaga Listrik dengan Menggunakan Disk-Silent. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta dengan jumlah halaman 530. Buku ini telah dijadikan sebagai buku referensi pada beberapa perpustakaan dari beberapa universitas di seluruh Indonesia seperti University, Teknik Kelautan dan Perikanan Dumai, Universitas Riau Kepulauan Batam, Politeknik Negeri Sriwijaya, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Politeknik Sukabumi, Perpustakaan Institut Teknologi Padang, dan Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Bandung. Bahkan buku ini sudah bisa didapatkan di beberapa toko buku secara online seperti Gramedia, UMS Store, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan Pustaka Kita. Masih segar dalam ingatan saya beberapa tahun yang lalu ketika saya datang ke kota Makassar. Perjalanan yang melelahkan dari Jogja terobati dengan bertemunya saya dengan seorang dosen muda yang baru saja lulus PhD. Dosen ini tampak begitu semangat ketika saya mengajar bagaimana menulis dan menerbitkan buku. Saya katakan begini waktu itu, "Mas, segera banyak menulis agar cepat menjadi guru besar di usia yang masih muda." Saya melihat matanya waktu itu berbinar penuh keyakinan. Benar saja, dalam waktu yang tidak begitu lama, dosen ini telah berhasil menerbitkan banyak karya tulis. Bahkan sebentar lagi akan terbit buku terbarunya. Dosen yang hebat dan yang membuat saya ikut bangga ini adalah beliau, Profesor Marwan, ST, M.Eng, SC, PhD. Saya bersama seluruh keluarga besar penerbit Andi mengucapkan selamat dan sukses atas pencapaian guru besar ini. Teruslah mengabdi untuk negeri kita tercinta. Salam. Hari ini, Rabu, tanggal 18 Mei 2022, bersamaan dengan acara pengukuhan sebagai guru besar, Profesor Marwan melaunchingkan buku baru yang berjudul Sistem Jam pada Hubungan Belitan Transformator 3 Fasa. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Andi, Yogyakarta.